Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Come back with me, Ma'am Amera Gita Trisnawan from State Senior High School 111U Sidoarjo. Nah, dari perkenalan yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira sudah bisa menebak belum? Kita hari ini akan belajar tentang apa? Ya, bahasa Inggris. So, today we are going to learn narrative text. Kalian sudah pernah mendengar atau belum apa itu narrative text? Dalam bahasa Indonesia, narrative text adalah teks narasi. Nah, dalam bahasa Inggris, narrative text is a story which contains a problem and problem solving. Jadi gampangnya seperti ini. Apakah kalian pernah mendengar cerita tentang Malin Kundang, Tangkuban Perahu, Danau Toba, Cinderella bahkan Snow White? Nah, semua story yang saya sebutkan tadi adalah contoh dari narrative text. Dalam pembelajaran narrative text yang perlu diperhatikan ada 3 poin. The first is social function, the second is generic structure, and then the last is language features. Apa sih mem itu? Tenang, saya jelaskan satu persatu. The first one is social function. Social function adalah fungsi sosial. Fungsi sosial itu artinya fungsi dari teks itu apa sih? Nah, narrative text, the social function is to amuse and entertain the readers with a story. Jadi, tujuan dari narrative text ini adalah untuk menghibur pembaca yang sedang membaca cerita tersebut. Oke. And then the second is generic structure, atau dalam bahasa Indonesia berarti struktur teks. Di narrative text ini struktur teksnya ada 4. The first is orientation, the second is complication, the third is resolution, and then the last is reorientation. Kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama adalah orientation. Orientation is the opening of the story. Nah, dalam orientation ini biasanya si penulis memperkenalkan karakter dari cerita tersebut meliputi 5W 1H, yaitu who, where, when, what, why, and how. Oke, sampai sini paham ya? 5W 1H. Nah, on the second generic structure, it is called complication. Complication is the beginning of the problem from the story. Jadi awal mula dari permasalahan yang ada di dalam suatu cerita. Kita ambil contoh, misalnya contoh dari cerita Cinderella. Nah, di complication ini, yaitu awal dari masalah tersebut, menceritakan tentang kenapa sih Cinderella itu kok dianaktirikan, atau kenapa sih Cinderella itu disiksa sama ibu tirinya dan juga sama saudara-saudaranya. Nah, itu masuk ke dalam complication. Paham ya? Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah resolution. Resolution itu in the end of the story where the problem is resolved. Jadi di akhir cerita Cinderella, dia bertemu dengan seorang prince. Tahu kan prince? Pangeran. Dia bertemu dengan seorang pangeran yang sangat kind and also sangat rich. Jadi sangat-sangat kaya, sangat-sangat tampan. Itu adalah akhir dari cerita Cinderella. The last generic structure is reorientation. Reorientation ini optional ya teman-teman. Bisa ada, bisa tidak. Nah, usually in the reorientation menceritakan tentang moral value of the story, atau pesan moral yang ada di dalam sebuah cerita tersebut. From the story of Cinderella, we can know that kita harus berbuat baik kepada semua orang, karena meskipun kita dijahati oleh semua orang, kita akan di akhirnya nanti kita akan hidup bahagia selamanya. Okay, the last component of a text which is called language features. Language features itu adalah unsur kebahasaan. Nah, yang perlu kalian ingat adalah narrative text used past tense, jadi bukan present tense. Present tense itu verb 1, kalau past tense itu verb 2. Nah, jadi language features dari narrative text adalah past tense, menggunakan verb 2.
Lalu, using adverbs of time. Using adverbs of time, which is once upon a time, long time ago, one day, once, dan lain sebagainya. Itu adalah kata kunci dari pelajaran naratif teks. Yang ketiga, using action verb. Nah, di sini contoh dari action verb ada run, walked, saw, ate, opened, etc. And then the last is using time conjunctions. Ada kata then, before, finally, when, etc. Nah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa itu naratif teks, bagaimana cara membuat naratif teks, dan komponen-komponen apa saja yang berada di dalam naratif teks. Ibu harap dengan video ini kalian bisa belajar dan sedikit membantu kalian untuk memahami tentang naratif teks. I think that's all for me. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.